salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Anda sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Jiu Seng. Dengan meninggal orang tua dalam waktu yang tidak terlalu lama, kedua orang tua tentunya menimbulkan duka yang sangat mendalam, menimbulkan kekagetan dan juga pertanyaan-pertanyaan. Namun perlu saya informasikan bahwa meninggalnya orang tua atau anggota keluarga dalam waktu yang hampir bersamaan atau berdekatan bukan saja terjadi dalam keluarga Anda saat ini. Saya juga sering menemui dalam tahun ini maupun tahun-tahun yang lalu pun banyak anggota keluarga meninggal dalam waktu yang berdekatan. Tentunya tingkat kepedihannya, tingkat kesedihannya memang jauh lebih besar dibandingkan orang anggota keluarga yang meninggal dalam waktu yang jaraknya cukup jauh. Di masa kehidupan Sang Buddha, itu pun juga sempat tercatat di dalam kitab suci. Bukan selisih bulan, namun selisih hari saja. Dalam waktu yang hampir bersamaan, ya, anggota keluarga meninggal satu persatu dalam waktu yang berdekatan. Ini cerita seorang ibu, seorang wanita di zaman Sang Buddha yang bernama dengan Patacara. Patacara ini mempunyai suami, mempunyai dua anak dan mempunyai keluarga ayah dan ibu. Secara hampir bersamaan kehilangan satu persatu anggota keluarga. Yang pertama ketika melakukan satu perjalanan bersama suami dan kedua anaknya, suaminya karena lewat sebuah semak-semak dipatok ular berbisa, meninggal seketika itu juga, menimbulkan kepedihan bagi Patacara, bagi istrinya ini. Kemudian dia berjalan bertiga, ya, dengan kedua anaknya harus melewati sebuah sungai karena bebannya cukup berat kalau dibawa semua. Salah satu anaknya ditinggal di pinggir sungai, kemudian yang satu lagi digendong. Belum sampai di ujung sungai sudah ada burung pemakan bangkai mendekati dari anak yang ditinggal di pinggir sungai tersebut. Kemudian dia melambai-lambaikan tangan untuk mengusir dari burung tadi. Namun apa yang terjadi, terlambat dan mengira bahwa ibunya memanggil untuk ikut juga menyeberangi sungai. Anak yang digendongannya juga hanyut di sungai. Anak yang di pinggir sungai pun juga hanyut. Dia kehilangan kedua anaknya dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian dengan kepedihan yang mendalam, dia pun pulang dengan hidup sebatang kara. Di tengah perjalanan rencana mau menemui kedua orang tuanya di desa. Di tengah perjalanan dia mendapat kabar bahwa kedua orang tuanya juga meninggal. Itu loh, asap dari api perabuan kremasi masih kita bisa dilihat. Itulah adalah kedua orang tuamu yang meninggal karena suatu musibah. Bisa kita bayangkan seorang ibu kehilangan semua anggota keluarga. Pasti ibu ini stres berat, ya, tidak bisa menanggung beban kesedihan yang begitu mendalam. Di tengah-tengah kesedihan yang mendalam begitu berat, dia ketemu dengan Sang Buddha. Sang Buddha pun memberikan penghiburan, memberikan nasihat damai kepada Patacara ini. Disadarkan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha ini pun juga bisa menjadi resep bagi kita semua yang mempunyai saudara, yang mempunyai famili, yang baru saja kehilangan salah anggota keluarga, agar bisa menerima perpisahan yang tidak diharapkan dari kematian
dari salah satu anggota keluarga ini. Sang Buddha memberi nasihat kepada Patacara ini demikian, bahwa kamu kehilangan anggota keluargamu, kehilangan suami, anak, kehilangan istrimu, orang tuamu, bukan kali ini saja, bukan terjadi dalam kelahiran ini saja. Kelahiran-kelahiran yang lalu pun kamu juga sering mengalami kehilangan anggota keluarga karena kematian. Karena sudah menjadi corak umum dan proses alami dan kodrati. Siapapun yang pernah mengalami kehidupan pasti akan mengalami kematian. Semoga penyadaran dari apa yang diberikan Sang Buddha kepada Patacara ini pun juga terjadi dalam keluarga ini, segera bisa merelakan dan mengikhlaskan kepergian anggota keluarga yang satu persatu meninggalkan kita semua. Dan sebagai bakti dan hormat kepada orang yang telah tiada, mengundang tim doa. Sekiranya arwah almarhum belum mengalami ketenangan, kedamaian di alam yang sedang ditempatinya, yakinlah pembawaan doa. Dan kita mohon kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh penghayatan, dengan penuh keyakinan, dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga bahagia, aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sudinya. Semoga dengan kekuatan keyakinan, dengan kekuatan berkah pelindungan Buddha Amitabha, almarhum segera menikmati alam surgawi benar-benar menjadi kenyataan. Di samping doa sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada orang yang tiada, dalam pikiran anak-anak berpikir agar kehidupan di alam berikutnya, papa orang tua mempunyai fasilitas kehidupan yang lengkap. Telah di samping peti jenazah ada rumah-rumahan. Ini sebuah pengharapan dan doa yang hidup kepada yang meninggal. Semoga papa di alam sana bisa menempati rumah yang layak, bisa menempati rumah yang bagus dengan segala prasarana dan prasarana. Semoga doa kalian untuk papa benar-benar menjadi kenyataan dalam kehidupan berikutnya, dan anak mempunyai kelegaan dan keikhlasan untuk segera melepaskan kepergian papa yang Anda sayangi. Kita ucapkan selamat jalan, semoga jalan yang dilalui papa selalu lapang dan lancar. Sadu, sadu, sadu.